Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Inco Activist and Farm, channelnya kesayangan para petani dan peternak muda Indonesia. Tidak lupa saya doakan teman-teman semuanya, para petani dan peternak muda Indonesia, agar tetap sehat dan selalu dalam kondisi serta situasi terbaik. Amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, share, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini semakin berkembang dan terus memberikan manfaat bagi teman-teman yang nonton, baik di sini maupun di luar sana. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan hasil budidaya pakan alami dari jenis tanaman paku air, yaitu Lemna minor dan Azula microphylla yang sengaja ditanam secara bersamaan di dalam satu kolam. Tanpa harus panjang lebar, mari kita langsung saja turun ke lokasi kolam tempat budidaya beberapa jenis ikan air tawar dan pakan alternatif yang sedang kita budidaya di bawah sana. Baik teman-teman, sebelum saya memulai proses tanam bibit atau benih Lemna dan Azula pada kolam budidaya yang kemudian diikuti dengan perkembangan atau pertumbuhan tanaman tersebut selama 10 hari, perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman ini akan cukup efektif apabila diberikan kepada ikan yang telah masuk usia minimal 30 hari atau ukurannya telah mencapai minimal 1 jari orang dewasa. Sedangkan apabila pakan ini akan kita berikan kepada ayam kampung, sebaiknya ayam telah berusia sama seperti ikan, yaitu 30 hari juga. Kenapa demikian? Karena pada masa-masa brooding, pakan pabrikan baik itu pelet maupun puri yang diberikan secara murni tanpa campuran lain lebih efektif dan efisien, serta memang pada waktu tersebut diperlukan sebagai awalan pertumbuhan baik itu untuk ikan yang dimulai dari larva maupun ayam yang dimulai dengan DOC. Selanjutnya mari kita ambil bibit Lemna dan Azula tersebut yang kemudian akan kita tanam di kolam budidaya. Dan sebenarnya untuk mendapatkan bibit tanaman jenis paku air ini cukuplah mudah. Teman-teman bisa mendapatkannya di rawa-rawa ataupun pesawahan, bisa juga di tempat-tempat yang cukup lembab dan berlumpur. Namun memang tidak semua tempat yang saya sebutkan tadi dipastikan akan ada bibit tersebut, dan sangat mungkin buat teman-teman terutama yang berada di daerah perkotaan akan sangat cukup kesulitan mendapatkan bibit tanaman tersebut. Namun jangan berkecil hati, di zaman serba digital dan online ini teman-teman dapat membeli bibitnya secara online seperti di aplikasi Marketplace. Dan apabila teman-teman memutuskan untuk membeli bibit tersebut,
Pastikan membeli bibit pada seller yang lokasinya atau lokasi penjualannya dekat dengan lokasi tempat tinggal teman-teman agar proses pengiriman bibit jauh lebih cepat sampai, dan apabila terlalu lama dalam proses pengirimannya, dikhawatirkan bibit akan cepat mati karena kurangnya kelembaban yang menyebabkan bibit menjadi kering dan warnanya mulai menghitam. Setelah bibit yang kita ambil dirasa cukup dan setidaknya jumlahnya akan cukup memenuhi seperempat dari luas kolam budidaya, selanjutnya kita hanya perlu menebar bibit tanaman tersebut dan kemudian apabila terlihat menggulung, teman-teman hanya perlu meratakannya dengan memisahkan bibit yang saling menggulung tersebut. Adapun cara men-setting atau mempersiapkan kolam budidaya tanaman paku air ini pun cukuplah mudah. Teman-teman hanya perlu mengisi air dari kolam ikan atau air sumur yang sebelumnya telah diberikan pupuk seperlunya saja, dan tanah atau lumpur yang bisa teman-teman dapatkan dari dasar kolam ikan milik teman-teman. Hal tersebut berguna agar kolam menyerupai tempat asal dari tumbuhan tanaman paku air tersebut. Di hari pertama setelah tanam bibit, belum ada perubahan secara signifikan. Hal tersebut wajar terjadi karena kemungkinan bibit masih melakukan penyesuaian terlebih dahulu atau sedang beradaptasi terhadap lingkungannya yang baru. Selanjutnya, di hari ketiga penanaman bibit, ada sedikit perubahan, namun sepertinya bibit belum bereproduksi sehingga hanya sebagian bibit saja yang mulai memperbanyak diri. Dan di hari ke-7 dan ke-8, bibitnya mulai memenuhi kolam budidaya. Namun masih terlihat ada kekosongan di antara tanaman paku air sehingga belum tertutup rapat memenuhi kolam. Disarankan jangan terburu-buru untuk memanen tanaman atau bibit tersebut, baik itu sebagian apalagi secara keseluruhan, karena nantinya kita harus memulai kembali menanam bibit dari awal dan perlu waktu yang cukup lama lagi hingga tanaman memenuhi kolam kembali. Dan di hari ke-10 terlihat tanaman paku air memenuhi kolam sehingga tidak tampak sedikit celah atau kekosongan di antara tanaman-tanaman paku air yang tumbuh. Di sini teman-teman sudah boleh memanen sebagian dengan jumlah yang cukup relatif sedikit dan bisa ditanam di kolam yang baru agar kolam budidaya semakin banyak sehingga nantinya jumlah panen semakin banyak seperti harapan kita bersama. Dan baru nanti di hari ke-13 atau ke-15 teman-teman sudah bisa memanen setiap harinya. Namun, jumlahnya disarankan jangan lebih dari 25% dari total tanaman yang tumbuh agar keesokan harinya tanaman kembali menutupi keseluruhan kolam dan stok aman, sehingga kita dapat memanen kembali yang kemudian bisa kita berikan kepada ikan dan ayam kampung yang kita ternak. Baik, sepertinya video kali ini saya rasa cukup. Semoga selalu memberikan informasi dan inspirasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Tekan loncengnya agar apabila ada informasi-informasi lainnya bisa langsung ada di pemberitahuan beranda YouTube teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.